Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk tetap produktif menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa masa pandemi ini pasti membawa dampak bagi setiap orang. Untuk mengisi waktu luang kita dengan cara-cara yang bermanfaat, mari kita simak video berikut ini mengenai peluang bisnis masker tie-dye. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu yuk, apa sih tie-dye itu? Jadi, tie-dye itu saat ini populer tidak hanya untuk membuat masker saja, tetapi juga untuk pakaian-pakaian yang lain. Tie-dye itu seperti jenis teknik mengikat. Jadi, ketika kita membuat motifnya nanti itu menggunakan teknik ikat. Kemudian tie-dye sendiri itu digunakan untuk pakaian-pakaian yang nantinya akan kita hiasi dengan motif-motif dari pewarna pakaian. Nah, saat ini saya memilih masker tie-dye. Kenapa? Karena semua orang saat ini pasti membutuhkan masker. Jadi, untuk memanfaatkan peluang yang ada, kita bikin masker tie-dye, yaitu masker yang saat ini populer di kalangan masyarakat. Nah, sebelum masuk ke teknik pembuatan, di sini saya akan mengajak teman-teman bagaimana sih cara kita memunculkan ide bisnis atau ide kewirausahaan. Ide sendiri bisa muncul karena yang pertama kita memiliki kreativitas, yang kedua kita memiliki pengetahuan dan pengalaman, dan yang ketiga karena kita memiliki mimpi. Dari ketiga hal ini, nanti kita bisa tuangkan menjadi sebuah ide kewirausahaan yang nantinya akan kita lanjutkan menjadi sebuah gagasan-gagasan dan akan kita jadikan sebagai tindakan inovasi untuk menciptakan sebuah produk baru. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana ide bisa muncul, selanjutnya bagaimana cara kita membuat ide tadi menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, cara yang pertama yaitu kita bisa melakukan perubahan-perubahan cara atau metode yang lebih baik yang gunanya untuk melayani atau memuaskan pelanggan. Yang kedua adalah ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk maupun jasa. Jadi ketika kita punya ide, kita tuangkan saja dalam bentuk produk ataupun jasa. Kemudian, ide juga dapat dihasilkan melalui bentuk modifikasi. Jadi, misalnya produk tersebut sudah ada, tetapi kita kembangkan dengan inovasi yang baru dari kita. Nah, sekarang nih, kenapa sih ide yang kita ambil adalah masker tie-dye? Seperti yang kita ketahui bersama, di video awal saya sudah menjelaskan bagaimana sih cara kita agar tetap produktif dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Nah, melihat peluang yang ada bahwa saat ini setiap orang pasti membutuhkan yang namanya masker. Masker sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang ya. Nah, untuk itu kita membuat sebuah inovasi gebrakan baru dengan menghias masker menggunakan teknik tie-dye seperti ini atau teknik ikat celup. Dengan motif yang beraneka ragam, nantinya masyarakat bisa tertarik. Jadi, gimana nih? Udah pada tertarik belum buat bikin peluang bisnis dari masker tie-dye? Nah, untuk video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial membuat masker tie-dye. Tapi sebelumnya kita siapin dulu bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah masker. Jadi kita di sini menggunakan masker 2 lapis ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian pewarna kain itu sesuai dengan selera kita, warna yang kita gunakan boleh lebih dari 1. Kemudian ada karet gelang, plastik, air hangat dan juga air dingin, dan juga ada botol untuk wadah pewarna pakaian kita nanti. Nah, kalau udah jelas mengenai bagaimana sih dan apa sih masker tie-dye itu, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa membuat peluang bisnis dari masker tie-dye. Dalam membuat sebuah usaha tentu saja banyak hal yang perlu dipersiapkan, seperti ide dan juga modal tentu saja. Tetapi tidak ada salahnya apabila kita mencoba untuk memulai dan mengembangkan ide yang kita miliki menjadi sebuah bisnis. Apalagi pada saat ini semua teknologi sudah ada, sehingga kita dapat mengakses semua informasi dengan lengkap tentunya. Nah, membuat
bisnis dari masker tie-dye tadi salah satu jenis peluang usaha yang bisa kita ciptakan. Selain proses membuatnya simple dan juga modal yang kita keluarkan tidak terlalu banyak, masker tie-dye sendiri saat ini tentu saja menjadi kebutuhan. Jadi kita tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga melihat apa sih yang dibutuhkan konsumen saat ini. Nah, pasti kita bertanya-tanya bagaimana cara kita untuk memasarkan masker tie-dye itu nanti. Apalagi saat ini udah banyak sekali ya yang menjual masker. Nah, cara pemasaran di sini yang kita lakukan bisa dengan cara online maupun offline. Dengan cara offline misalnya kita bisa membuka kedai untuk berjualan di rumah-rumah, atau kita tawarkan keliling dari rumah per rumah gitu juga bisa. Atau yang kedua, kita menggunakan teknologi. Saat ini kan sudah ada banyak sekali e-commerce dan juga media sosial. Jadi kita menggunakan strategi pemasarannya online. Nah, pasti nggak mungkin dong dari kita nggak punya media sosial, misalnya Facebook, Instagram, Twitter. Ini bisa kita manfaatkan untuk membuka lapak kita berjualan di sana. Selain itu kita juga bisa membuka Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan jenis e-commerce lainnya untuk memperluas penjualan kita nantinya agar lebih dikenal oleh orang lain. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih ragu ya mengenai kita untung nggak nih dengan menjual masker tie-dye, atau justru kita malah rugi. Nah, di sini saya akan menjelaskan persentase keuntungan yang bisa didapatkan dari menjual masker tie-dye. Jadi, persentase perkiraan yang saya rancang itu sekitar 65%. Kenapa? Karena dalam membuat masker tie-dye, bahan-bahan yang dibutuhkan sedikit, apalagi sebagian besar adalah bahan yang sudah kita miliki di rumah. Nah, untuk masker sendiri satu piecesnya dengan harga sekitar 5.000. Apabila kita membeli dengan banyak, misalnya satu lusin seperti itu kan harga yang kita dapatkan lebih murah. Kemudian untuk pewarna pakaiannya sendiri, apabila kita menggunakan one tag itu hanya sekitar harga 3.000 untuk satu jenis warna. Dan satu jenis warna itu bisa digunakan untuk hampir 10 masker yang berbeda-beda. Jadi di sini mungkin pengeluaran kita nanti sedikit, tetapi harga jual yang kita tawarkan bisa sekitar 10.000. Nah, dengan harga jual yang seperti saya jelaskan tadi, tentu saja nantinya akan membawa keuntungan bagi kita. Kemudian pasti kita khawatir bagaimana cara bersaing, sedangkan saat ini penjual masker sendiri juga sudah banyak. Nah, cara yang kita lakukan adalah dengan kita membuat inovasi baru seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita menjual produk dengan jenis yang sama, tentu saja masyarakat pasti memilih dari segi kualitas, dari segi harga, dan juga dari segi pelayanan dan cara kita memasarkannya atau mempromosikan. Jadi untuk itu kita di sini akan memfokuskan pada kualitas yang kita hasilkan. Jadi kita bisa menciptakan karya-karya atau teknik-teknik yang belum dimiliki oleh orang-orang pesaing kita. Jadi masyarakat juga akan tertarik dengan apa yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, sekian dulu video yang bisa saya bagikan. Nanti setelah ini saya juga akan membagikan video tutorial bagaimana cara membuat masker tie-dye, yang kemudian nanti kita bisa membuatnya bersama-sama ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan tidak terbuang sia-sia dan bisa kita praktekkan. Dan juga apalagi nanti ada yang ingin membuat usaha masker tie-dye ini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.